Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai briefing siang bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berlanjut, ini akan saya share satu berita dan rekapan tentang CAT ini, yaitu kita sama-sama mendaftar terlebih dahulu. Ini akan saya sampaikan ke grup AS Sipok. Aduh, ini memang nggak kaget, saya ulang. Sudah saya ulang. Bagikan harusnya. Ya, yang atas saya hapus saja. Didenda gorengan nih. Kita buka terlebih dahulu yang PDF. Ya, ini saya sampaikan sekarang. Yang PDF itu kita ada di halaman 27. Yang ada di halaman 27 kita. Lokasinya di Mangsatu. Ayo dekat tuh teman, paling dekat. Kita di halaman 27. Iya. Ya, yang halaman PDF. Sudah ketemu di halaman 27. Iya. Nah, kemudian ini sekarang kita coba masuk ke linknya yang di bawahnya. Iya, yang HTTP tatim PMB itu. Ya. Cuma di sini kok ada user. Nah, ini saya belum dapat keterangan. Username-nya username-nya IMB IPM. Besar apa kecil, Pak? Kecil semua. Ya, mari kita masukkan username-nya IPM terus B IPMB yang berat kemana? 2022 IPMB 2 ya, IPMB 2022. Passwordnya NIP, passwordnya NIP-nya masing-masing. Coba kita coba dulu. Belum terdaftar. Ya, coba Mbak makan suratnya coba. Username-nya nih. Terus yang passwordnya yang ini. IM apa Pak?
Disarankan disimpan sandinya. Ingat dulu ya. Iya. Nanti ada tawaran. Bisa Messi. Sebentar, nanti ini ada kalimatnya. Syaratnya sudah masuk semua. Syaratnya kan will. Ya, kan will kemenang dari Y. Ya, enggak pilih saker kan will kemenang dari Y. Oh, berarti ini langsung sudah masuk. Ubah data itu loh Bapak Ibu. Digeser ke kanan. Ubah data. Nah, pilih tiloknya, titik lokasinya adalah kan will. Kan will kemenang DIY itu. Baca titik lokasinya man 1. Man 1 Sleman sih. Tes. Coba Bapak Ibu ojo ke proyek mak. Halo. Saya terangkan dulu sebentar. Enggak berhasil. Jangan pakai wifi, pakai data. Setelah masuk, HP-nya digeser ke kanan. Ada tulisan ubah data. Ya ini geser kanan Pak. Bawah geser. Jadi klik ubah data. Kemudian pilih saker. Kemudian tilok ya, titik lokasi digeser ke atas. Nanti ada tulisan kanwil D itu nomor 1. Di antara kanwil kemenang itu kanwil D yang nomor 1. Pilih itu. Kemudian tiloknya man 1 Sleman. Iya. Setelah itu pilih gedung lab man 1. Tuh ya, ditutul ya, jangan diinget dong. Kemudian simpan data. Ya, ada tulisan proses updating berhasil, mohon dicek kembali dan silakan log out. Ditutupnya ditudul. Ya. Tadi baksonya tanduk boten. Sudah semua?
Oh, ada suara yang belum ya? Sinten sing belum? Kendalanya apa itu? HP-nya sudah Android tuh. Kalau nggak ada sinyal, tetheringan dengan yang lain, sedekah yang lain. Kemudian Bapak Ibu, tolong karena alamat tadi, berita yang dari saya tadi, setting dari saya, tolong dibintangi. Ditutup atau pakai kan nggak masalah. Iya loh. Kalau HP-nya canggih kan jejernya bisa nggak bisa tergeser. Nak canggih. Jadi tidak ada alamatnya bidang. Jadi dua yang dipintangi daftar sama daftar PDF sama yang alamatnya. Nanti ono swara nggunaku ilang tak selentik tenan. Kira ketok. Tes. Pripun Pak Agus, sudah beres belum? Nggak konek. Nanti lagi, itu nanti diurusi Pak Win, sama bisa. Ya, tapi yang banyak dengan Android. Boleh Bapak Ibu? Ya, baik itu nanti itu kan masih lama tanggal 20. Dan sekarang kalau sudah logout di sampun ya. Boleh Bu Eni? Nanti saja, nanti lagi. Masih waktunya masih panjang. Baik. Kalau menurut kepalanya yang berkembang. Aduh, baik, sampai tidak usah khawatir, nanti di backup Bu Sari, Pak Agus ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Nah, inilah gambaran bahwa era sekarang itu era yang betul-betul tiba-tiba. Kita nggak nyonong, nggak ngimpi, tiba-tiba harus mengikuti yang namanya CAT IPASN, singkatan dari Computer Assessment Test Indeks Profesionalitas ASN. Dan karena kita kemenang, ada bonus moderasi beragama. Dan setelah saya ketahui, kemenang ini bukan yang pertama, ini kemenang itu yang middle, yang tengah-tengah. Jadi beberapa, tapi memang mulainya dari yang
berafiliasi kepada kepegawaian kayak BAKN, kemudian dalam negeri itu pusat itu sudah. Nah Kemenak ini karena pusat juga agak dikedepankan. Saya tidak ketinggalan. Jadi kita mendengar bersama sebelumnya tanggal 27 Desember kita akan ke Pulesari, wis perangsang arep nyewa bis, lan sampai Nunggaling. Dan ternyata dengan adanya instruksi terbaru jelas itu batal. Artinya batalnya tanggal 27-nya. Kalau diajukannya atau dimundurkannya, nunggu informasi, insya Allah hari Jumat besok saya akan mengikuti rakor PIM tentang hal ini. Jadi kita nggak usah mikir iurannya piye, saya yakin nanti diundurkan atau diajukan, tapi kemungkinan besar diundur. Nah kemudian sekarang pikiran kita fokus pada hal itu, opo panganan opo makhluk opo sehat dan sebagainya. Nah, saya berusaha untuk menggali, mencari tahu, mengabsorb. Kemudian satu hari ini tadi saya mendem di kamar untuk mencoba menyeting dan memaparkan nanti di hadapan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak seakan-akan masuk hutan belantara yang tidak ada jalurnya. Dan ini bukan hal yang menakutkan. Kalau tadi Bu Sari sampai ketakutan, saya belum pernah ujian. Jadi dari tujuan indeks profesionalitas itu untuk mengukur, sekarang saya masuk aja ke PowerPoint-nya. Tapi memang ada hal yang perlu kita siapkan. Jeglek enggak muruk itu. Ya. Penonton orang juga. Oh, bahan ujiannya. Mantap. Ada ujian seperti itu. Oke. Ya. Ini sengaja kita minta Mas Angga minta bantuan nyoting sehingga nanti kalau bisa jadi kalau bisa kita berbagi dengan teman lain yang mungkin terus terang peristiwa kemarin bagi madrasah agak makblok ya ketika di Akom kemarin. Ya, ada peristiwa yang kurang nyaman bagi kemadrasahan juga. Kita tidak usah segan untuk berbagi. Ya. Yang pertama materi review persiapan asesmen indeks profesionalitas dan moderasi beragama. Agendanya CAT indeks profesionalitas dan moderasi beragama Selasa 27. Tempat ditentukan dan kita sekarang sudah tahu, yaitu di MAM 1. Sudah kita perkirakan karena lokasi yang paling dekat. Ya. Kemudian dasar hukumnya ini Bapak Ibu, peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 ini sudah saya print, tapi nanti Bapak Ibu ada perlu yang entah mau fotokopi, entah bagaimana kalau memungkinkan ya pakai dana sertifikasi aja fotokopinya karena ini berkaitan dengan pengembangan, tapi nanti. Kemudian bagaimana gambarannya, agendanya ada dua macam. Materi yang pertama adalah pengukuran indeks profesionalitas, yang ternyata adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN. Jadi selama ini memang belum ada kualitas ASN itu diukur pakai apa, dan baru mulai tahun 2019 ini dimunculkan hal seperti itu. Sudah 3 tahun bagi itu, tapi bagi kita baru saat ini.
Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, kemudian kompetensi, yang ketiga kinerja, yang keempat adalah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Produknya nanti sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Nah, ini dipadukan empat-empatnya ini dengan suatu komponen yang nanti akan juga saya sampaikan. Tentu ini saya mendasari pada ini. Kalau ditanya Pak Majid dapat dari mana, ya dapat dari ini, dan saya yakin juga tidak jauh ya, karena mengunduring persoalan yang saya bawa ini. Kemudian yang kedua tentu adalah moderasi. Kalau moderasi ini kelihatannya hanya khusus Kemenang, ya hanya khusus Kemenang. Tentu yang kita bicarakan adalah arti moderasi, kemudian kata kunci moderasi. Dan ini nanti saya share ke Bapak Ibu. Mungkin tanda petik ujian kita itu utak-utak ini perilaku ini kira-kira masuk nggak di dalam kata kunci dan sebagainya itu, agar kita nanti bijinya orang di sini banget gitu. Karena nanti tanggal 30 Desember kalau tak baru itu nilainya diumumkan. Saya nggak tahu itu close atau open. Kalau open, ya tentunya kita akan mengetahui nilai semuanya. Kemudian keluar dari batasan jika, nah ini ya Pak Ibu, ya, melanggar nilai kemanusiaan, kesepakatan umum dan ketertiban umum. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengukuran indeks profesionalitas. Dimensi kualifikasi pendidikan itu bobotnya 25%. Jadi nanti total dari 100% untuk kualifikasi pendidikan itu 25%. Rincian poinnya, jadi saya tidak tahu nanti bentuk pertanyaan, tapi cakupannya hanya ini. Untuk S3 nanti nilainya itu 25, S2 20, S1 15, D3 10, SMA D sampai dengan D2 sampai dengan D1 juga itu 5, di bawah SMA 1. Jadi di tempat kita nanti komplek dari D2 sampai dengan S2 ya. Bu Supre itu D2 atau D3? D3 berarti nanti isinya 10, jangan sampai keliru ya. Pak Satijan SMA nanti isinya pokoknya adalah 5 betul 5 kalau yang di bawah SMA itu yang 1 ya. Kemudian yang berikutnya Komando. Oh, bisa tahu jam musik. Pengukuran indeks profesionalitas yang paling gede 40%. Dimensi kompetensi, rincian poinnya, kediklatan minimal 20 JP. Ini beda-beda, dalamnya nggak usah dibahas. Kediklatan minimal 20 JP. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu guru kemarin yang PKB itu sudah 32 jam. Jadi kan sudah memenuhi yang PKB 32 atau 36 ya? Yang IPA, matematika, IPS bahasa Inggris 32 katanya ya. Nanti dicek sertifikatnya. Nah, maka monggo Bapak Ibu nanti setelah ini sertifikat itu dikumpulkan, dilihat. Kemudian untuk diklapping itu nggak usah kita bahas, ini urusannya Kakanwil dan Kakan Menang. Untuk tim itu pimpinan. Kemudian untuk diklat jabatan fungsional. Jabatan fungsional tentunya di sini adalah guru. Kalau kita guru, kalau KUA ya penghulu dan sebagainya itu nilainya 15. Mungkin pertanyaannya yang dimunculkan adalah telah mengikuti diklat berapa jam saja. Kan mungkin di situ berapa. Nanti monggo dirangkum itu sudah totalnya berapa jam. Di sini kan batas minimalnya adalah 20 JP. Jadi bisa jadi kalau lebih dari itu ya nilainya tetap 15. Karena nggak mungkin lebih dari 15. Jika belum langsung 0. Itu dalam 1 tahun atau bagaimana? Nanti ada kata, kalau ada khusus yang ada keterangannya. Kalau tidak ada keterangannya ya kita anggap
secara fungsional. Nanti ada yang tertulis dalam rentang waktu itu ada. Kalau ini saya cek di sini tidak ada kata-kata rentang waktu. Saya cermati betul kok di sini ada rentang, di sini tidak ada. Maka yang tidak ada ya tidak saya tulis. Nah ini tadi sempat tertulis saya hapus, tapi dalamnya belum terhapus. Kemudian jabat diklat teknis, jabat fungsional dan jabatan teknis. Jabatan teknis itu KPU ini jabatan teknis ya Bu, atau pelaksana. Struktural. Kemudian yang berikutnya ini pelatihan teknis, jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini kan sekarang analisis itu, analis. Pak Supri, Pak Alek itu masuk ke jabatan apa? Pelatihan apa ya? Pelaksana, berarti masuk ke yang ini. Ini justru 22,5 lebih tinggi angkanya. Tentunya jika 20 JP 20 jam itu berarti minimal 3 hari. Bu Supri bendahara, saya kan ada diklat-diklat pelaksana. Ya, makanya kan tidak ada kata-kata tahun, karena ini berkaitan dengan kompetensi. Jadi bendahara harus ada diklatnya, harus ada sertifikatnya. Kemudian, nah ini kan ada muncul untuk seminar, workshop itu 2 tahun terakhir. Untuk bagi yang ikut akom kemarin 2 hari terakhir gitu ya. Nah, ini sudah payu. Jabatan fungsional 10 jika termasuk dalam 2 tahun nilainya 10, jika belum 0. 2 tahun yang sini yang belum pernah ikut seminar atau workshop nonton bukan? Pernah nggih? Dieling-eling dulu. 2 tahun terakhir berarti terakhir tahun 2020. Kita harapkan jangan sampai 0 ya. Kemudian jabatan pelaksana seperti Pak Supri justru nilainya 17,5. Ya, belum pernah. Pak W pernah sih untuk seminar atau workshop. Yang itu Pak, workshop tentang ini ASPD, antar sertifikatnya betul. Nah inilah yang kadang lemah kudune itu kan kepentingan langsung tuh ya, harusnya ada sertifikat ini. Emang ini nilainya dulu 17,5 tapi perbandingannya 0. Nah Bapak Ibu tolong karena ini waktunya tanggal 27 berarti 3 hari lagi ya. Ini Bapak Ibu ngecek betul tentang ini nanti saya sebarkan, nggak usah ditulis, saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Ini dicermati betul, kita berharap ada angka-angka ini di dalam nanti ketika kita diuji lah istilahnya atau digali kompetensi kita. Kita yakini pertanyaan tidak akan jauh dari ini. Saya sudah ada ngobrol kok, hanya gitu-gitu tok saja. Kemudian yang berikutnya ini tidak disebutkan dengan ada, makanya kita nanti bawa barangkali dan monggo disiapkan file, barangkali kita bisa untuk upload. Ini dibuktikan, ada dibuktikan, ya, dibuktikan dengan sertifikat. Kayak di sini ada jelas kalimat dibuktikan, gitu. Bukan PDF, jangan foto itu berat. Kalau nanti sertifikat-sertifikat yang berkenaan dengan ini di nomenklaturnya kita seragamkan, gitu. Nomenklaturnya biar nanti kalau seandainya ini kita masih meraba seandainya, karena tetapi ada kata-kata harus ada buktinya, padahal kita senjatanya ya hanya upload toh. Maka nama, kemudian nama kegiatannya, tahun itu di PDF kan. Nanti kita bawa dalam bentuk file atau HP. Kalau misalnya diminta untuk upload kan bisa langsung upload gitu. Pak yang lalu itu berlaku nggak Pak yang office Pak Masjid itu berlaku nggak ya? Kalau itu kan masuk ke dalam jabatan diklat teknis, itu jamnya ada nggak ya? Saya lupa. Yang ada saya ada 32.
Kalau itu kan pelatihan. Kalau itu tidak ada jaminan. Kalau yang saya sebagai narasumber berapa hari itu ada 32 jam gitu. Kemudian berikutnya, ini tadi dimensi yang kedua ya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah pengumpulan indeks probabilitas. Kok balik? Kok mau balik? Oh enggak. Dimensi kinerja bobotnya 30. Jadi tadi sudah 25, 40, 30. Untuk SKP, tapi ini masih menggunakan angka 91, 100. Kalau yang kemarin kan angkanya lebih dari 100, yang 2021. Nah nanti pada saat rakor akan saya tanyakan, kok ini masih menggunakan SKP tahun 2020 ya. Kalau itu masih dipakai, nanti mohon dicek SKP kita nilainya berapa. SKP tahun berapa? Nah ya makanya kalau di sini 1 tahun sebelumnya. Kalau saat ini tahun 2022 kita SKP sebelumnya 2021 kan angkanya angka di atas 100. Ada 102, ada 103 dan sebagainya itu. Maka nanti tentu akan kita tanyakan SKP yang dipakai tahun berapa. Kalau tak pakai tahun 2021 nggak akan gagal dengan ini. Kita maklum karena ini tahun 2019 gitu. Dan ini masih berlaku. Nah, selanjutnya angka-angkanya ini dan tentu tidak mungkin lah kalau sampai angka di bawahnya ini. Ya kita berharap semuanya adalah posisi angka nilai 30. Suatu ya. Kemudian yang ketiga yaitu pengumpulan indeks probabilitas pada dimensi kedisiplinan. Ya, bobotnya 5 ya, bobotnya 5, jadi pas 100 dan isinya adalah ini ya Pak Ibu, tidak pernah di hugdis ringan, hugdis berat ya. Belum, ini sini belum ada yang di hugdis ya, hugdis itu ada berita acara. Jadi tidak pernah hugdis itu nanti angkanya 5. Nah, kemudian kategori indeksnya dari hasilnya nanti kita akan lihat bersama. Ya, kalau keplok, kalau bintang 5 itu angkanya 91 sampai 100 sangat tinggi. Bintang 4 itu 81 sampai 90. Bintang 3 itu 71 80. Bintang 2 61 sampai 70-an yang paling tongso ini. Nah ini jenenge motif kok dipecat ya. Belum tentu. Ini kan ini cakupannya. Jadi karena sifatnya asesmen pasti pertanyaan. Cuma materinya tidak mungkin keluar dari ini gitu. Jadi kita menyiapkan khususnya pada persoalan diklat itu kita siapkan, kemudian penilaian siapa dan sebagainya barangkali itu nanti ditanyakan. Sehingga kalau pertanyaan tidak mungkin akan berkaitan dengan masalah pemahaman itu enggak. Yang pemahaman yang berkaitan dengan moderasi. Maka saya sudah siapkan materi ini Bapak Ibu, nanti saya kirimkan ke Bapak Ibu.
Ya, tetapi untuk mata kita membaca begini, dengan membaca gini kan lebih enak baca ini. Nanti yang 2 lembar ini saja, yang 2 kertas ini yang di khususnya yang moderasi ini Bapak Ibu, tanya jawab tentang moderasi. Kan kita enak belajar dengan bentuk tanya jawab gitu. Atau ini dari TU saja, di fotokopi TU saja nih. Masih duitnya saya nonton Bu. Duitnya saya nonton Bu. Di Januari ya, Pak Sarijan ini tolong nanti di copy. Oke, itu monggo isinya ada beberapa Bapak Ibu bisa dibuka. Di dalamnya juga ada ini tanya jawab tentang moderasi. Sampai buka saja itu bisa dibuka ya. Terus ada juga yang model kalau saya Bapak Ibu mau menggunakan yang rada mungkin dianggap rada nyaman, saya siapkan pakai flip snack ya. Tapi yang lengkap yang atas ya, yang profesional modern. Kalau yang bawah itu belum ada BAKN-nya, BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kalau yang bawah itu flip snack. Flip snack itu namanya nyalanya pakai full screen gitu. Ya, itu gambaran yang bisa saya sampaikan sehingga Bapak Ibu sudah tidak blank lagi. Kui opo IPASN chat itu komputer assessment test. Jika Bapak Ibu nanti tidak pemang satu itu tidak kemudian ini ngopo gitu. Ya, tidak masuk lugutan yang belantara. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, karena tanggal 27 itu saya memerintahkan saja, jadi tidak menyarankan tanggal 27 nanti kita pakai seragam sesuai hari dinas, karena itu resmi. Jadi putih hitam di jamnya jam 10 sampai jam berapa itu? 11.30. Ya, kita berharap sebelum jam 10 Bapak Ibu sudah ada di sana semua dan mohon tidak terlambat dan tidak mewakilkan. Kemudian apa saja yang harus dibawa dan sebagainya, Bapak Ibu nunggu saya rapor terlebih dahulu. Nanti di sana tentu ada persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan apa yang mau dibawa dan sebagainya. Demikian juga tentang replace lokasi replace waktu tentang Pule Sari. Itu kita insya Allah akan dapat informasi gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan nanti ini besok pagi insya Allah dibagi Pak Sarijan. Kalau yang kecil ini isinya sama dengan apa yang saya terangkan yang ini. Kalau ini Bapak Ibu bisa baca di HP, tapi yang kalau enak nanti pakai ini hard copy begini gitu. Dan yang di PPT mohon Bapak Ibu mencermatinya yang 9 kata kunci itu sering sekali diungkapkan oleh para pejabat. Yang ini 9 kata kunci. Ya, dia apa tulisnya buat kelambi. Itu dan tentu pertanyaannya berkaitan dengan biasa dengan satu kasus. Ya, kasus ini kira-kira cocoknya pada kata kunci pada bidang apa begitu. Demikian juga keluar dari batasan di sini juga dicontohkan kasus-kasus ini, contoh kasus dari pelanggaran kemanusiaan, contoh kasus dari pelanggaran dan sebagainya. Itu.
Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini non saya sebelumnya tadi saya WA Pak saya yang 4 anak kemarin itu walinya sinten mawon, 4 anak yang Bu Eni, Pak Sudir, Bu Indah. Saya saya tak nonton izinnya dulu gitu. Karena yang ditandatangan oleh saya kan hanya paling belakang. Saya ingin mengecek kesinkronannya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin, jangan sampai tidak sinkron. Bisa ini karena di video maka tidak saya jelaskan gitu. Tapi download ya. Jadi mohon itu dinilainya disampaikan ke saya terlebih dahulu. Kemudian ini mau ya ada titipan dari Pak Reto, tolong untuk deskripsi itu harus cocok juga antara baik dan isinya. Jangan sampai sini cukup, kemudian sini judulnya baik. Karena kalau memang anak itu kita prediksikan untuk bisa lanjut, ya kalimatnya adalah baik, jangan cukup. Yang di deskripsi itu apa? Otomatis Pak, terapi yang cukup otomatis Iya. Itu berkaitan dengan nilai. Iya. Iya. Kalau C otomatis nanti cukup. Berarti hanya mengisinya. Oh, ini berarti belum dirubah sejak kita protes sejak lama itu. Berkaitan dengan KKM ya. Tadi itu punyanya Pak Sandar itu yang pikir Pak kan bingung juga karena ada dua kategori itu nilai ibadah sholat sama harus wudhu. Ya sholatnya itu nilainya misalnya 95, yang wudhunya itu 75. Itu nanti di deskripsinya itu keluar malah wudhunya yang lebih tinggi, lebih baik, lebih menguasai gitu. Tapi kalau Kalau nya 95 wudhunya 75 itu namanya juga miss. Iya, maksudnya anaknya kan nggak ikut praktek wudhu misalnya gitu, jadi nilainya kan diminimalkan di KKM kan. Iya, non sewu itu realisasinya. Okay. Tapi dalam laporan-perapotannya jangan seperti itu. Iya, mungkin sebagai sampel aja deskripsinya keluar deskripsinya itu loh Pak. Iya. Ya kalau FDL-nya kita nggak bawa pamri, saya nggak bisa apa-apa, Pak Hen nggak bisa apa-apa karena sudah tersistem dari sana. Itu sudah sejak beberapa tahun lalu kita protes ke Bu Ani, ke Pak Suhu itu. Kalau yang pakai rapat manual yang pikiran saya malah bisa dirubah DW itu yang ARD itu malah. Tapi kalau RDM ini kan sudah nggak bisa gitu. Tapi itu kan sangat berpengaruh dengan kalau nanti pas kenaikan kelas. Itu kan sangat berkaitan dengan kenaikan kelas. Ketika nilainya cukup padahal itu masuk dalam kategori itu kan nggak bisa. Ya sementara kita pending dulu. Ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sampun nggih? Baik, itulah briefing pada siang hari ini. Rencana kegiatan yang dari Kemenang Pusat ini bisa kita jalani bersama-sama dan menghasilkan sesuatu yang ya bagi kita nilainya tentunya kita ingin berkontribusi dengan kontribusi nilai yang baik, karena nilai indeks ini sebenarnya yang ditembak bukan pribadi, bukan tetapi kemenangnya ya, kemenang. Jadi tidak ada kata-kata pribadi, ini bukan kata pribadi yang ditembak besar-besar. Dua kemenang provinsi, kemudian yang ketiga kemenang pusat. Apakah andil kemenang itu ASN ini api-api apa? Ya, jadi bukan sesuatu yang sifatnya pribadi, itu bukan. Demikian Bapak Ibu, mari kita sama-sama akhiri briefing ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.